Bab 2318. Waktu yang terbatas. Karena dia tergila-gila dengan pola dewa, bahkan sampai gila. Untuk memahami dan menggambarkan pola dewa, dia bisa membantai roh spiritual, atau membunuh orang yang dicintainya tanpa berkedip. Pupil mata Erikin sedikit menyusut. Demi pola dewa, bisa merenggut nyawa orang lain, bahkan kerabat. Iblis formasi ini memang cukup gila. Bahkan, hal yang sama berlaku untuk menerima murid. Menurut muridnya, dia menerima murid dengan cara yang berbeda. Dia diam-diam akan melumpuhkan orang yang dia hargai dan membawa mereka pergi, lalu meninggalkan mereka dalam situasi pasti mati selama beberapa hari. Jika murid ini bisa lulus ujian, dia diterima sebagai murid, dan jika tidak bisa lulus, maka dia akan membiarkannya mati sendiri. Aku tidak terpikir masalah ini kemarin, tetapi ketika pria itu mengatakan bahwa kita akan mati dalam 7 hari, aku tiba-tiba mengetahuinya. Nicholas Peng tersenyum sedih. Mereka adalah murid iblis formasi. Kecuali kita melukis pola formasi ini, hanya ada jalan buntu. Tetapi apakah kamu tahu berapa banyak jenius formasi berbakat yang dinilai oleh iblis formasi saat itu? Tidak kurang dari 100.000 orang. Dari 100.000 jenius di masa lalu, hanya 9 yang selamat pada akhirnya. Kita benar-benar akan mati. Nicholas Peng jatuh ke tanah dan berteriak. Erikin menggelengkan kepalanya. Mengabaikan Nicholas Peng yang putus asa, dia bangkit dan terus melukis pola dewa. Keputusasaan tidak ada gunanya, bahkan jika hanya 9 dari 100.000 orang yang berhasil, masih ada secercah harapan. Tetapi jika kehilangan kepercayaan diri terlebih dahulu, jejak itu mungkin hilang. Namun, kata-kata Nicholas Peng memang memberi Erikin lebih banyak motivasi. Tekanan adalah motivasi. Jika tidak dapat menggambar pola dewa, mereka akan dihancurkan secara langsung. Iblis formasi ini benar-benar gila. Tapi dia baru saja setuju untuk kembali ke bintang biru dengan Vinola Su dan yang lainnya, jadi dia tidak bisa mati di tempat hantu seperti ini. Di dalam ruangan, Erikin terus-menerus melukis pola dewa. Nicholas Peng pasif untuk sementara waktu dan bangun dengan mata merah. Dia pergi untuk menerima warisan patung. Belajar dari Erikin, dia menemukan pilar lain dan mencoba berlatih juga. Nicholas Peng mampu menonjol dari manusia fana di luar, dan sekarang dia menjadi sesepuh sekte tertinggi. Jika tidak ada tekad yang kuat, tidak mungkin dilakukan. Malam segera tiba lagi. Melihat mata merah itu kali ini, Erikin memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Dia merasa bahwa orang-orang ini seperti serigala yang menunggu waktu berburu. Begitu tirai tipis menghilang, mereka akan segera menerkamnya. Pada hari ketiga, pilar lain menghilang seperti yang diharapkan. Apa yang membuat Erikin semakin cemberut adalah ketika pilar berkurang, bahkan jejak pola dewa mulai kabur. Seolah-olah pilar itu terkait satu sama lain. Semakin kecil jumlahnya, semakin lemah pola dewa. Mengenai pola dewa itu sendiri, jumlah yang digambarkan Erikin dalam 3 hari terakhir, bahkan jika tidak ada hal seperti itu, dia dapat menggambarkannya. Tapi masalahnya sekarang dia harus mulai mempelajari kekuatan menyuntikkan pikiran dan roh ke dalam pola dewa. Jika pola dewa kabur, tidak mungkin untuk melihat aliran kekuatan dewa pusat. Pada siang hari, pria dan wanita itu mendatangi Erikin untuk mengobrol lagi. Wanita itu masih memiliki beberapa rumput ajaib di tangannya dan kualitasnya tidak rendah. Semakin banyak mengobrol, Erikin juga tahu bahwa nama pria itu adalah Qino Xiao dan nama wanita itu adalah Alena Zeng. Pada hari keempat, hanya ada 4 pilar yang tersisa. Rumah jerami tampak sedikit bergoyang dan kecemerlangan pola dewa benar-benar padam. Bagaimana melihat ini? Erikin mengerutkan kening. Mempelajari lintasan sirkulasi pola dewa, hasilnya cahaya hilang.
kecuali ada Reiki yang mengaktifkan kembali pola dewa ini. Namun kultivasi keduanya disegel. Eric Kin kembali menatap Nicholas Peng. Mungkin orang ini harus memanfaatkannya. Bersama-sama, dua orang lebih baik dari satu. Pada saat ini, Nicholas Peng sedang duduk bersila dan beristirahat, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Merasakan tatapan Eric Kin, Nicholas Peng juga mengangkat kepalanya. Bagaimana kalau mengobrol? Eric Kin bertanya. Setelah bicara, dia duduk di seberang Nicholas Peng. Meskipun keduanya adalah musuh, tetapi dalam situasi ini, mereka telah menjadi belalang di atas tali dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika ingin membicarakan tentang pola dewa, maka kamu sudah mencari orang yang salah. Nicholas Peng menggelengkan kepalanya. Aku telah mencoba tidak kurang dari 100 kali dalam 2 hari terakhir dan benar-benar tidak memiliki bakat untuk formasi. Bukan ini, hanya obrolan biasa. Eric Kin berkata dengan tenang, yang jelas kita berdua terjebak di sini. Tidak ada lagi yang tidak bisa dikatakan. Aku sebenarnya sangat penasaran. Dengan kepribadianmu, kamu mungkin tidak akan duduk dan menunggu kematian, tetapi dalam 4 hari terakhir, kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu sudah putus asa? Jika Nicholas Peng benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertahan hidup dan selebihnya akan sulit dibicarakan. Aku telah menjadi pelayan. Apa yang bisa kulakukan dalam situasi ini? Tanya Nicholas Peng bercanda. Kalau begitu izinkanku mengingatkanmu. Misalnya, jika menangkap Alena untuk mengancam Kino, atau menangkapku dan mengancam mereka berdua. Apakah kamu tidak memiliki pemikiran seperti ini? Tanya Eric Kin. Itu tidak bisa berhasil. Nicholas Peng menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kita berada di ranah fase penilaian dan kultivasiku sekarang disegel. Selain itu, terlalu sulit untuk menangkap mereka. Sedangkan mengenaimu, Nicholas Peng mendengus. Bab 2319. Kerjasama sementara. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menebak seberapa mengerikan temperamen tubuhmu? Tanya Nicholas Peng. Eric Kin mengerutkan kening. Kamu tahu. Kalau begitu aku akan senang mendengarnya. Dia tidak pernah bermain melawan Nicholas Peng, dia juga tidak mengungkapkan tingkat temperamennya ketika dia bersaing dengan Teddy Wei. Orang ini cukup yakin bahwa dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri tanpa mengandalkan kultivasi. Sangat mudah untuk menilai. Pada awalnya, ketua iblis dari Armadillo Leng mengejarmu. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang memiliki alam lebih besar darimu. Cimat, harta bisa bermain terbatas peran. Tetapi dalam menghadapi fase penilaian, kamu sebenarnya dapat berkultivasi untuk mempertahankan keadaan khusus untuk waktu yang lama, dan akhirnya menangkap Ramley Leng, kecuali kamu memiliki derajat tubuh yang sangat kuat. Marah, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Nicholas Peng berkata dengan pasti. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menangkapmu atau ancaman orang lain. Sebaliknya, aku dapat mengganggu pihak lain, dan bahkan kehilangan kesempatan untuk menemukan energi kehidupan pada akhirnya. Artinya, kamu mengakui bahwa ketua iblis dikirim olehmu. Kata Eric Kin. Apakah ada gunanya mengatakan ini sekarang? Nicholas Peng memutar kelopak matanya. Sebenarnya, aku masih punya rencana. Tiba-tiba dia merendahkan suaranya. Jika kamu bersedia bekerja sama, kamu dan aku akhirnya tidak punya tempat untuk pergi, kamu dapat bergandengan tangan untuk bertaruh sekali. Aku bisa sedikit menekan, dan aku dapat melakukannya tanpa mengandalkan kerohanian. Kultivasi wanita itu lebih rendah, dan tangkap dia sebagai sandera. Bisik Nicholas Peng. Hal ini membuat Eric Kin mau tak mau memandang tinggi Nicholas Peng. Di antara 4 orang ini memiliki situasi terburuk dan paling dirugikan. Jika orang lain,
situasi ini mungkin telah runtuh. Tapi orang ini tidak pernah menyerah, dan bahkan berencana untuk bertahan. Tapi tidak apa-apa, semakin kuat keinginan orang ini untuk bertahan hidup, semakin mudah untuk bekerja sama. Berapa tingkat keberhasilan dari cara yang kamu sebutkan? Kata Eric Kin. 10%. Lagi pula, orang-orang garis keturunan formasi iblis lebih kejam. Mereka tidak boleh diancam, apalagi belum bertemu dengan master gurunya. Nicholas Peng berkata, "Kamu sangat masuk akal. Jika bukan karena kamu dan aku punya dendam, mungkin kita bisa menjadi teman," kata Eric Kin. Jangan bicara tentang kata-kata membosankan itu. Waktu hampir habis. Jangan datang padaku untuk mengobrol, katakan saja apa yang kamu ingin aku lakukan. Nicholas Peng melambaikan tangannya. Seperti katamu, kita berdua dalam situasi yang sama. Untuk bertahan hidup, aku rela melakukan apa saja. Tidak apa-apa, aku hanya akan mengatakannya. Aku memiliki metode yang setidaknya 80% berhasil, kata Eric Kin. 80%. Nicholas Peng sedikit terkejut. Apakah Eric Kin membual atau benar? Apa yang kamu perlu aku lakukan? Butuh sedikit darahmu. Perlu berapa banyak? Banyak sampai kamu mati. Nicholas Peng tiba-tiba menjadi bodoh. Tunggu, apakah kamu salah memahami sesuatu? Meskipun aku mengatakan bahwa kita terhubung oleh nasib yang sama, tetapi jika aku ingin mati, tidak perlu dengan cara berdarah. Banyak cara untuk menemukan kematian. Maksudmu berdarah sampai mati itu apa? Begini, aku perlu menggunakan Reiki dalam darahmu untuk mengaktifkan pola dewa. Jadi pada prinsipnya, selama aku menyelesaikan pola dewa, maka kamu tidak perlu berdarah, dan kita semua diselamatkan. Eric Kin berkata ringan. Jika kamu tidak berhasil, aku harus terus melakukan ini. Ya, jadi mungkin sampai mati. Tapi kenapa kamu tidak menggunakan darahmu sendiri? Nicholas Peng benar-benar tidak bisa menahan diri untuk bertanya secara retoris. Karena aliran darahnya terlalu banyak, orang akan lemah, aku tidak boleh lemah. Jadi aku boleh mati. Nicholas Peng bergumam diam-diam dan menatap lurus ke mata Eric Kin. Suasana mendadak hening. Nicholas Peng ingin membaca dari mata Eric Kin, apakah orang ini mengatakan itu benar atau tidak. Berdarah sampai mati bukanlah lelucon. Tapi saat ini, mata Eric Kin sangat jernih, tanpa menghindar sedikit pun, tegak. Apakah itu benar-benar layak? Masih ada 3 hari sebelum tanggal kematian kita. Jika aku tidak berdarah, seberapa besar kemungkinan kamu akan berhasil? Nicholas Peng menarik kembali pandangannya, memecah ketenangan. Sekitar 30%, kata Eric Kin. Bagaimana jika aku terus mengaktifkan pola dewa? Aku bilang, setidaknya 80%. Baik, aku berhasil. Nicholas Peng menggertakkan giginya, dan Eric Kin juga memberikan kilasan persetujuan. Meskipun orang ini tidak memiliki konsep benar dan jahat dalam melakukan sesuatu, dia melakukan segalanya dengan ekstrim, tetapi dia adalah orang yang melakukan sesuatu dengan otaknya, dan dia akan sangat tegas ketika dia ingin mengerti. Eric Kin, pertumpahan darah yang melukai diri sendiri untuk bertahan hidup, masih menggantungkan harapannya pada orang lain. Aku belum pernah melakukannya dalam hidupku, tetapi aku bertaruh kali ini. Mata Nicholas Peng merah. Karena kamu percaya padaku, kata Eric Kin. Tidak, Nicholas Peng hanya percaya pada diri sendiri, tapi hatiku membuatku percaya padamu. Bukankah ini sama arti? Eric Kin terdiam, tetapi dia tidak repot-repot melanjutkan. Niat 2 orang untuk bekerja sama tercapai, dan kemudian mereka mulai bertindak. Waktu mendesak, dan tidak ada waktu untuk bertele-tele. Meskipun kultivasi mereka disegel, Reiki dalam darah mereka tidak akan hilang. Hanya tanpa bimbingan,
Reiki ini akan menghilang lebih cepat dari manipulasi normal. Bersambung.